BBM Gerakan Buruh Demak atau Gebrak lakukan aksi dorong motor sebagai unjuk rasa. Menteri Koperasi Teten Mas Duki meluncurkan program solar untuk koperasi nelayan setelah mendengar keluhan masyarakat nelayan. Setelah menghadapi Timor Leste, Timnas U19 Indonesia akan bersiap menghadapi Hong Kong di kualifikasi Piala AFC U20. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Demak, Jawa Tengah. Gabungan Serikat Buruh di Kabupaten Demak melakukan aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Aksi buruh yang tergabung dalam gerakan Aliansi Buruh Demak atau Gebrak tersebut tak hanya sekedar menyuarakan tuntutan, mereka juga melakukan aksi dorong motor. Aksi tersebut sebagai simbol rakyat tak mampu membeli BBM, sementara UMK Kabupaten Demak tahun 2022 naik 0,06%. Aksi dorong motor sebagai simbol rakyat tak lagi mampu membeli BBM dilakukan oleh ratusan buruh Kabupaten Demak dari Kecamatan Karangtengah menuju DPRD Kabupaten Demak. Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak yang diumumkan pemerintah beberapa hari lalu. Kenaikan BBM sebesar 30% berpengaruh besar pada peningkatan biaya hidup masyarakat. Selain aksi dorong motor, mereka juga menggelar orasi di depan kantor DPRD Kabupaten Demak. Aksi penyampaian aspirasi tersebut mendapat pengamanan yang cukup ketat dari pihak kepolisian Polres Demak. Dalam aksinya tersebut, para buruh meminta DPRD sebagai perwakilan masyarakat Kabupaten Demak untuk mengadukan hidup yang semakin terpuruk yang tak hanya oleh adanya Undang-Undang Cipta Kerja, namun juga oleh lonjakan harga kebutuhan pokok seiring kenaikan harga BBM. Aspirasi dari kenaikan BBM yang sangat menyulitkan dari para buruh. Terus yang dituntut apa Mas tadi Mas? Dari penolakan BBM yang pastinya karena kenaikan tersebut sangat-sangat menyusahkan para buruh kita. Dari 30% yang naik padahal cuma UMK naik 0,06% dari nilai Mbak. Sini mau buruh. Kenapa Mbak? Ini mau minta yang BBM biar nggak naik. Ini yang dilukan apa Mbak aksinya ini? Hah? Jalan kaki? Iya, karena BBM mahal. Ini kan nonton kendaraan maksudnya apa Mbak? Kan biar dewan-dewan tahu kalau kita nggak bisa beli kalau mahal terus. Sementara Ketua DPRD Demak HS Fahrudin Bisri Slamet usai menemui para buruh menyampaikan keprihatinan dan dapat mengerti kesulitan hidup dihadapi para pekerja. Pihaknya akan secepatnya untuk menjembatani kepentingan buruh dengan pihak pengusaha dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Demak untuk penyesuaian upah secara berimbang. Sedangkan mengenai penolakan kenaikan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun dirinya berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut ke pemerintah pusat. Jadi mereka, para serikat pekerja kan meminta untuk penolakan kenaikan harga BBM. Di sana kami tegaskan bahwa DPRD tidak dalam rangka untuk meminta penolakan terhadap kenaikan BBM, tapi DPRD ini mendengarkan dan akan meneruskan permintaan mereka. Ini yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan Dewan Pengupahan untuk bisa dikoordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja bersama bipartit. Artinya ya akan kita fasilitasi ketika memang ini menjadi kewenangan daerah. Dan yang kedua terkait dengan regulasi untuk pengupahan di 2023. Artinya ya kita tetap akan menjembatani kepentingan daripada kawan-kawan serikat pekerja atau buruh dan pengusaha sehingga semuanya bisa berimbang. Artinya ya tidak hanya memenangkan para serikat ataupun memenangkan para pengusaha, tapi bagaimana mereka ini bisa bersinergi, bicara dari hati ke hati untuk bisa menyelesaikan terkait dengan kenaikan upah tahun 2023. Ini yang
akan kita fasilitasi. Tapi terkait dengan regulasi untuk pengupahan dan penolakan terkait dengan kenaikan BBM ini kan adalah kewenangan pusat. Pastinya aspirasi mereka ya akan kita teruskan, monggo pemerintah pusat. Artinya bahwa DPRD hanya meneruskan permintaan masyarakat. Gitu. Aksi yang berlangsung mulai pukul 8 hingga pukul 11 lebih berlangsung aman dan kondusif. Namun para buruh berjanji akan kembali turun dengan massa yang lebih banyak jika tuntutan mereka dalam waktu dekat tidak ada realisasi. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kita ke Bandung, Jawa Barat, pemirsa. Dinas Perhubungan Kota Bandung mencatat ada sebanyak 2.900 lampu penerangan jalan umum tidak menyala. Berdasarkan data jumlah keseluruhan lampu PJU di Kota Bandung saat ini ada 46.000 dan tersebar di seluruh wilayah. Lampu penerangan jalan umum yang ada di Kota Bandung mengalami kendala. Dari data Dinas Perhubungan Kota Bandung, penerangan jalan umum jumlahnya ada sebanyak 46.000. Dari jumlah tersebut ada 2.900 PJU yang tidak menyala. Mayoritas PJU yang mati berada di wilayah Bandung Utara, seperti wilayah Kecamatan Cibenying, Coblong, dan Bandung Wetan. Kabid Prasarana di Sub Kota Bandung, Paji Karismadi mengatakan, ini terjadi karena banyak alat-alat PJU yang dicuri, lantaran memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga membuat alat tersebut rawan hilang. Bahkan telah banyak kehilangan terhitung sejak di awal tahun 2022. Selain itu, tembaga pada kabel-kabel yang berada di bawah tanah banyak dicuri juga. Penyebab lainnya kabel-kabel sudah berumur sehingga mudah mengalami kerusakan. Untuk kita total alat penerangan jalan di Kota Bandung itu kan kita ada penerangan jalan umum, penerangan jalan lingkungan. Kalau bicara PJU-nya saja kita ada 46.000 teh. 46.000 dan penghitungan kita per 31 Juli kemarin kita yang mati itu ada sekitar 2.900 teh. Nah, penyebab matinya tuh macam-macam teh. Pertama, alat PJU tuh banyak yang memang bernilai ekonomis tinggi teh. Contohnya kontaktor magnetik itu nilainya kurang lebih 1,5 juta dan itu banyak diambil. Cuman itu banyak kejadian kemarin di awal tahun pada saat peralihan dari Dinas Pekerjaan Umum ke Disub. Alhamdulillah kesini semakin sedikit. Tentunya itu dengan bantuan warga masyarakat juga. Lalu yang kedua juga kabel bawah tanah itu ada bahan tembaganya. Tembaganya itu juga banyak jaringan bawah tanah yang memang diambil dijual tembaganya. Lalu yang selanjutnya juga kabel-kabel PJU itu banyak yang usianya sudah berumur teh. Berumur namanya karet ya, bahan karet plastik itu kan sudah berumur, kena panas, kena hujan, apalagi sekarang sudah mulai musim penghujan, mungkin ada yang getas-getas gitu ya, ada celah sedikit, air ngecerak masuk, itu mati tuh. Terus juga ada hewan-hewan juga teh, hewan-hewan seperti semut mungkin yang di bawah tanah ya, di bawah tanah, atau ada hewan yang menclok di kabel-kabel, itu salah satu penyebabnya gitu teh. Untuk mengantisipasi, pihaknya meminta kepada aparat kewilayahan apabila menemukan penerangan yang tidak menyala agar melaporkan dan pihaknya akan segera berupaya memperbaiki. Khawatir dengan kondisi penerangan yang tidak menyala akan mengakibatkan terjadinya kejahatan. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye?
Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku ora update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kena edan HP iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya masih di kabar Indonesia, pemirsa. Menteri Koperasi Teten Mas Duki pada Rabu sore mengunjungi kampung nelayan di kawasan Nambangan, Surabaya. Kunjungannya ini untuk membantu nelayan melalui program solar untuk koperasi nelayan seiring dengan naiknya harga BBM bersubsidi. Seiring naiknya harga BBM bersubsidi, Menteri Koperasi Teten Mas Duki mengunjungi kampung nelayan di kawasan Nambangan, Surabaya. Dalam kunjungannya, Menteri Koperasi sempat berdialog mendengarkan keluh kesah nelayan, salah satunya dampak dari naiknya harga BBM bersubsidi. Guna menjawab keluh kesah nelayan, pemerintah meluncurkan program solar untuk koperasi nelayan. Kota Surabaya sendiri terpilih sebagai pilot project bersama 7 kota lainnya. Saat berdialog dengan para nelayan, Menteri Koperasi Teten Mas Duki mengatakan, program solar untuk koperasi nelayan ini nantinya setiap nelayan mendapatkan harga BBM yang terjangkau dan tepat sasaran. Dalam waktu dekat, Pertamina akan membuka SPBU mini di kampung nelayan Nambangan yang langsung dikelola nelayan melalui koperasi. Memikirkan, mencari solusi bagi nelayan mengenai pengadaan bahan bakar solar. Nah, kami sudah membuat analisa 60% biaya produksi itu nelayan itu untuk beli BBM, beli solar, betul nggak? Betul. Nanti para nelayan itu bisa membeli solar seharga SPBU, ya bukan harga pengecer. Setuju nggak? Setuju.
tindakannya. Nah, jadi nanti kita akan kerjasama dengan Pertamina, ya nanti ada semacam SPBU mini lah, ya. Dengan adanya program solar untuk nelayan, salah satu nelayan Sarmuin mengaku sangat terbantu. Lantaran para nelayan biasanya membeli solar di pengecer dengan harga lebih mahal dibandingkan dengan harga SPBU. Ya katanya bisa, saya terima kasih masalah solar. Kalau bisa jangan lama-lama. Semuanya ini orang nelayan itu kita menunggu, apalagi sekarang kedengaran segala macam pun naik, itu lebih susah sekali. Kalau Pak Sarmuin sendiri setiap harinya butuh berapa liter, Pak? Juga 5 liter sama. 5 liter ya? Iya, sama. Oke, nantinya dijatah 5 liter per hari, Pak ya? Jatah 5 liter, tapi kan belinya di eceran. Di eceran berapa, Pak, kalau di eceran kemarin? Di eceran itu 10.000. 10.000. Iya, dari saya mencari keluarga saya itu ada yang hilang. Setiap harinya kebutuhan nelayan untuk melaut membutuhkan 5 hingga 10 liter BBM. Di Kelurahan Kedung Coek sendiri terdapat 351 nelayan. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. 2 hari setelah melawan Timor Leste, skuad Timnas U19 langsung melakukan latihan sebagai persiapan menghadapi Timnas Hong Kong pada Jumat malam dalam lanjutan kualifikasi Piala AFC U20. Untuk pemain inti hanya melakukan latihan ringan, mengembalikan kebugaran dan peregangan otot, sedangkan pemain cadangan mendapat menu latihan taktikal. Seolah berpacu dengan waktu, skuad Garuda Nusantara terus melakukan latihan setelah sebelumnya bertanding melawan Timor Leste di Gelora Bung Tomo dalam kualifikasi Piala AFC U20. Dalam latihan jelang lawan Hong Kong ini, skuad Timnas U19 ini dibagi menjadi 2 kelompok. Pemain inti yang bertanding saat lawan Timor Leste hanya melakukan latihan ringan dengan lari-lari kecil mengelilingi lapangan, sedangkan pemain cadangan diberi menu latihan fisik dan taktikal. Begitu juga dengan penjaga gawang yang main semalam hanya melakukan peregangan otot saja dan kiper cadangan melahap menu taktikal. Sinteyong, pelatih Timnas U19 menuturkan, tidak terlalu mengkhawatirkan postur tinggi pemain Hong Kong yang akan dihadapi. Pelatih asal Korea Selatan ini melakukan latihan pada siang hari untuk memulihkan kebugaran para pemain dengan mendapatkan sinar matahari yang cukup sehingga tubuh pemain berkeringat. 할 것인가에 대해서 지금 준비하고 있는 거고 신장보다도 기동력이 어느 정도 되는지 그런 부분을 많이 생각하고 있기 때문에 신장에 대해서 크게 걱정하지 않는다 보시면 됩니다. Jujur kita tidak terlalu khawatir masalah postur tubuh tinggi atau mungkin kecil gitu. Karena kita fokusnya memang mobilitas pemain yang akan dimainkan 11 pemain besok. Jadi sebenarnya tergantung ya besok mobilitas pemain Indonesia seperti apa ya akan menang. Pertimbangan coach Shin sendiri untuk berlatih di jam 11 siang seperti apa? Karena kan di Jakarta tidak pernah latihan di jam ini dan biasanya kan jam segini itu barengan dengan ibadah gitu. 왜 이 프로그램한테 지금 오늘 왜 이 시간에 하려고 하시는지 멈섭지 않으신지 이 시간에 자카르타에서는 한 적이 없는 걸로 알고 있는데. 이제까지 모든 회복 훈련은 오전 10시 반에 11시에 항상 시작했다고. Selama ini memang sama juga. Latihan pemulihan memang selalu mulai di jam 10, di antara jam 10 sampai jam 12. 하는 이유는 선수들이 저산이 쌓여있기 때문에 최대한 빠르게 풀어줘야 되는 게 목적이기 때문에 날씨가 좀 덥더라도 가볍게 땀을 흘릴 수 있는 부분은 더 자연스럽게 이런 날씨가 좋기 때문에 선수들한테 저산을 빼고 난 다음에 massage, 휴식, 그것이 훨씬 더 필요하고 빠르기 때문에 하는 거예요. Soalnya untuk alasan kenapa pemulihan di pagi hari, karena memang ada matahari juga itu akan membantu para pemain itu ya jadi berkeringat. Maksudnya memang ya sekarang kondisi para pemain memang sangat lelah. Nah kelelahan itu ya bisa dihilangkan ketika kita berkeringat sedikit gitu makanya. Jadi matahari pun akan membantu. Jadi sekaligus ya kita latihan ringan dan pemulihan. Jadi sengaja memilih jam segitu. Apakah hasil kemarin sudah sesuai ekspektasi karena ada banyak peluang yang
dicetak Indonesia ke Timor Leste. Nah, ini untuk menuju ke Hong Kong ini apa ada persiapan tambahan untuk memperbaiki lini serang? 어제 경기에서 그 찬스가 굉장히 많았는데 근데 골을 못 넣지 못한 경우도 있었고 감독님이 생각했던 혹시 기대치에 미치지 못한 건 아닌지 그리고 그것을 위해서 조금 공격진에 대해서 조금 부족한 점을 좀 메꾸실 생각이 있으신지? 아니 지금 뭐 이틀에 한 번씩 경기고 바로 오늘 보시다시피 회복 훈련하고 가벼운 운동 훈련밖에 안 되기 때문에 우리가 부족한 거는 지금 당장 고칠 수 있는 부분은 아니고 시간이 났을 때 모여서 다시 우리가 재정비해야 될 부분이고 축구란 것은 그 골운이 좋아서 많이 들어갈 때도 있고 사실은 어제 같은 경우는 뭐 크게 골운이 좋은 편은 아니었기 때문에 4골이랑 그래도 대량 득점했는데 그런 부분은 뭐 또 매 경기마다 상황은 달라질 수 있다 이렇게 보면 된다. Memang kita 2 hari sekali tanding ya, jadi tidak ada waktu untuk memperbaiki tim kita satu-satu gitu. Memang kurang waktunya ya. Jadi apalagi kita seperti apa yang mungkin Watang lihat, kita juga latihan pagi dan itu pun ringan saja gitu. Jadi kita benar-benar tidak ada waktu. Ya mungkin ya masalah gol memang bisa terjadi gol juga, bisa nggak tergantung ya beruntung atau tidaknya juga sebenarnya. Mungkin ya kemarin ya sedikit kurang beruntung, jadi tetapi ya kita tetap bisa cetak sampai sebanyak 4 gol gitu. cara pendekatan coaching kepada pemain itu 가장 가깝게 지낼 수 있는 방법은 스킨십이니까. 내가 바하사 인도네시아가 잘 안 되기 때문에 선수들 가까이 갈 수 있는 부분은 뭐 꼬집고 하드를 백허가 하고 뭐 이런 부분 이런 게 선수들하고 친근감이 드는 거니까. Memang PDKT coachnya caranya seperti itu, mungkin ya cubit atau ya mungkin backup atau apapun lah ya maksudnya. Karena coachnya juga nggak bisa berbahasa Indonesia, jadi ya cara coachnya seperti itu saat ini. Sementara itu Ronaldo Kuateh pemain timnas U19 mengaku sudah siap menghadapi Hong Kong, meski hanya mempunyai waktu istirahat 1 hari saja. Dirinya termotivasi untuk bermain lebih baik lagi dan mencetak gol untuk kemenangan skuad Garuda Nusantara. Ya kami sudah persiapannya hanya 1 kali latihan dari kemarin pertandingan kan. Kami sudah belajar berbuat taktik dan semoga kami bisa memberikannya. Kira-kira cukup Pak waktu istirahat 1 hari ini? Ya ini hampir sama seperti AFF ya, jadi kami harus beradaptasi dengan baik dengan situasi. Siap menang ya? Siap. Target ada? Ya memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia dan masyarakat Indonesia. Untuk pemain Hong Kong ini kan tinggi-tinggi ini, apa yang perlu ada instruksi pelatih tadi apa kira-kira? Ya untuk itu semua tim di sini kan ya kami tahu cukup kuat, jadi kami tinggal fokus ke tim kami sendiri dan kami sudah mempersiapkannya. Ya semoga bisa mencapai. Saat ini peringkat timnas U19 berada di urutan kedua di bawah Vietnam setelah mengalahkan Timor Leste 4-0. Diharapkan timnas U19 bisa mendulang poin penuh dengan menciptakan banyak gol. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Ya demikian kabar Indonesia. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.